Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah, para bapak, ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, serta seluruh kaum muslimin yang sama-sama mengharapkan kehadiran bulan suci Ramadan yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Alhamdulillah, dalam video singkat ini biidznillahi ta'ala kita akan membahas beberapa materi penting untuk menjadi bekal bagi kita semua sebelum kita menghidupi atau menghidupkan suasana Ramadan tahun ini menjadi lebih baik biidznillahi ta'ala, menjadi sebuah keharusan ya, bagi seorang yang beriman untuk bergegas mengamalkan amal soleh, yang mana amal soleh tersebut di samping harus terbangun atas niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, juga harus berlandaskan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang dikenal dengan al-mutaba'ah. Maka ikhwati fillah yang mulia, beberapa episode ke depan kita akan membahas beberapa disiplin ilmu berkaitan dengan Ramadan, baik dari segi adab, baik juga dari segi fiqh ya, dan beberapa hal yang penting dari tahfizat dan juga tasji'at berkaitan dengan Ramadan. Untuk muqaddimah kali ini biidznillahi ta'ala kami akan memperkenalkan di antara kitab yang akan kita kaji adalah kitab Majalisu Syahri Ramadan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimina jami'an. Sebenarnya kitab ini beliau tulis untuk kajian harian Ramadan. Kan tetapi ada baiknya ini juga menjadi bekal bagi kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan ya, agar Ramadan kita nanti amalan-amalan yang ada di dalamnya terbangun atas landasan ilmu. Naam. Hal tersebut ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga dijelaskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya, Babul Ilm qabla al-qawli wal amal. Ada sebuah bab dalam Sahih Bukhari yang menggambarkan pentingnya ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat. Naam. Di antara materi yang akan kita angkat dalam silsilah video Ramadan, videohat Ramadaniyah ini, setelah muqaddimah biidznillahi ta'ala kita akan membahas tentang fadl syahr Ramadan ya, keutamaan fadl syahr Ramadan, keutamaan bulan Ramadan, kemudian fadl siyam, keutamaan berpuasa, baik itu puasa di luar Ramadan ya ataupun puasa wajib yang ada di bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga akan membahas tentang hukmu siyami Ramadan dan juga hukmu qiyami Ramadan. Apa hukum dari puasa dan qiyam Ramadan ya, baik itu tarawih, qiyamul lail dan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Kemudian
sebagai syahrul Quran, kita juga akan membahas tentang fadlu tilawatil Quran wa anwa'iha. Nah, biiznillahi ta'ala. Kemudian ada juga pembahasan seputar aqsamun nasi fis siyam, ta'ifah min aqsamin nasi fis siyam, fi baqiyati aqsamin nas fis siyam wa ahkamil qada. Ini beberapa materi yang coba kita ambil ringkasannya dalam durasi 7 sampai 10 menit setiap episodenya biiznillahi ta'ala. Kemudian kita akan membahas juga tentang adabus siyam al-wajibah, adab-adab dalam berpuasa wajib, ya, puasa Ramadan. Adab ini semestinya harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Kemudian ada juga adabus siyam al-mustahabbah, adab-adab dalam berpuasa yang disunnahkan, ya, kita dimotivasi untuk melaksanakannya. Kemudian ikhwati fillah, ada pembahasan tentang an-naw'u tsani min tilawatil Quran. Nanti kita akan jelaskan di bulan Ramadan, bulan Al-Quran ini, bulan diturunkannya Al-Quran, ternyata ikhwati fillah, pembagian tilawah dalam kajian Syekh dalam kitab ini, beliau menggambarkan dua, ya, apa saja? Di antaranya yang pertama tentang membaca Al-Quran harfiyan, ya. Kemudian ada naw'u tsani, ada model kedua dalam tilawah Al-Quran. Itu juga akan kita jelaskan apa itu. Di samping tilawah harfiyah, ada tilawah yang kedua yang insyaallah ta'ala akan menjadi kajian kita. Juga ada adab, materi tentang adab qiraatul Quran, bagaimana semestinya seorang qari'ul Quran membaca Al-Quran, apalagi di bulannya Al-Quran di Ramadan mulia. Ini ikhwati fillah beberapa hal yang akan kita kaji biiznillahi ta'ala, yang akan kita simpulkan secara ringkasan terperinci berkaitan dengan adab, kemudian beberapa hukum seperti muftirat as-siyam, hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Kemudian fi syurutil fitr wal mufattirat wa ma la yufattir as-shaim wa ma yajuzu lis-shaim. Apa-apa saja yang boleh dilakukan oleh orang yang berpuasa, apa juga yang hendaknya dan wajib dijauhi agar tidak membatalkan puasanya. Naam. Juga ada durus tarbawiyah seputar, ya, Ghazwati Badar, kemudian Ghazwa Fathi Makkah, yang diantaranya memiliki kaitan erat dengan bulan suci Ramadan. Juga asbabun nasr al-haqiqiyah, bagaimana kita bisa mendapatkan kemenangan, ya, Ramadan sebagai bulan kemenangan, dan bagaimana kita mendapatinya. Ada sebab-sebab yang akan kita kaji dalam ta'lim kita. Yang tak kalah penting ikhwati fillah, dalam akhir-akhir episode video ini, silsilah video ini, kita akan membahas tentang keutamaan 10 terakhir Ramadan, ya. Dimulai dari i'tikaf, kemudian keutamaan Lailatul Qadar. Kita akan membahas tentang wasful jannah wan nar biiznillahi ta'ala. Kemudian zakatul fitr, dan kita menutup bulan Ramadan dengan taubah. Kenapa dengan taubat padahal baru saja melakukan amal-amal saleh? Ini juga akan kita kaji biiznillahi ta'ala. Alhamdulillah, ikhwati fillah yang mulia, demikian muqaddimah singkat berkaitan dengan kitab yang akan kita kaji, yang tentunya kita akan juga mengambil beberapa kitab yang lain berkaitan dengan Ramadan, baik itu penguatan sisi fikih, adab, dan materi-materi lainnya. Jazakumullahu khairan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberkahi kita di bulan ini dan di bulan-bulan yang lainnya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa sampai di bulan suci Ramadan, kemudian memberikan kita taufik untuk melaksanakan ibadah terbaik di dalamnya. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.